Shalom dan selamat pagi untuk Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja Minggu 17 Oktober 2021. Mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, untuk melanjutkan segala aktivitas kita, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita membaca, merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan, mengucapkan segala syukur atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, berkat-Mu di hari ini, Engkau masih memberikan kami kehidupan, Engkau masih memberikan kami nafas hidup ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu mau menyertai kami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu agar menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Sertai kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-8, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betsheba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak dari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya.
senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambil sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan yang akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambil 1/10 dan akan diberikan kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, hari ini tema kita adalah memilih jalan yang salah. Di dalam kehidupan, sering sekali kita mengalami kesulitan hidup yang membuat kita menderita, dan bahkan membuat kita justru memilih jalan yang salah. Seperti beberapa waktu yang lalu, banyak kasus bunuh diri yang terjadi akibat masalah berat yang dialami. Mereka justru memilih jalan yang salah, sehingga pergumulan justru semakin bertambah. Sama halnya yang dilakukan oleh orang Israel dalam perikop bacaan kita. Bangsa Israel mengalami pergumulan dan kesulitan akibat dosa yang mereka lakukan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan dan lupa bersyukur atas pertolongan Tuhan. Akhirnya, Tuhan menghukum mereka dan membiarkan musuh-musuh mengepung mereka. Hal tersebut terjadi saat Samuel telah menjadi tua dan tidak bisa lagi menjalankan tugasnya. Anak-anak Samuel dinilai tidak dapat menggantikan ayah mereka. Dengan kondisi yang demikian, orang Israel kemudian meminta diberikan seorang raja yang akan memimpin mereka. Dalam pikiran mereka, kekacauan dan kesulitan yang mereka alami karena mereka tidak punya raja. Mereka tidak sadar bahwa itu semua karena dosa-dosa mereka. Tuhan ingin memberikan mereka pelajaran sehingga mengingatkan permintaan itu dengan penegasan bahwa jika mereka memiliki raja, maka kehidupan mereka akan lebih menderita. Itu karena mereka melawan Allah. Demikian pula kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Saat badai masalah datang menghantam kehidupan ini, janganlah mempersalahkan orang lain atau pihak lain, tetapi lihatlah diri kita sendiri, agar kita tidak memilih jalan yang salah seperti orang Israel yang justru akan menambah pergumulan dan persoalan. Hiduplah dalam Tuhan, karena Dia tahu memberikan yang baik bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas firman yang masih boleh kami dengar di hari ini ya Tuhan. Ajarkan kami hamba-hamba-Mu agar kami dapat melaksanakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan,
Di dalam doa kami ini kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau sertai mereka satu persatu di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam tanggung jawab mereka ya Tuhan. Engkau sertai mereka, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran ya Tuhan. Yang ada dalam keadaan kelemahan tubuh, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan datang mengobati segala penyakit yang mereka rasakan sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan, yang di dalam keadaan pergumulan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau akan datang sebagai jawaban di setiap pergumulan-pergumulan mereka. Ya Tuhan, yang sedang dalam bersukacita atas pertambahan usia atau bersukacita di dalam hal-hal lain Tuhan, kami mengucap syukur atas sukacita yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.